di Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Kami berharap dimanapun kita berada, kita selalu sehat, ceria, dan damai sejahtera. Mr. Anto, sepertinya kita harus memperkenalkan diri karena kita melayani di Sekolah Minggu Online. Benar, Miss. Perkenalkan ya anak-anak, nama saya Mr. Anto. Dan saya Miss Iis. Kami guru KBTK SKK Cibubur. SKK sebagai bagian dari GKK. Sama-sama melayani di sekolah minggu. Anak-anak, sudah siap mengikuti kebaktian? Ayo, siapkan hati, Alkitabnya, dan selama kebaktian, tidak jalan-jalan atau makan. Siap? Siap anak-anak? Mari ambil waktu sejenak untuk kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Anak-anak, siapa yang di sini sedang bergembira? Tidak hanya anak-anak, Miss. Saya juga bergembira sekali karena hari ini spesial. Hari Minggu, hari kita kebaktian bersama-sama, walau dari rumah masing-masing. Yuk, kita nyanyikan pujian dengan semangat dan gembira. Saudara
Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mr. Anto, pernah takut gak sih? Ya pernah lah, Miss. Ingat dulu waktu kecil, saya paling takut yang namanya hantu. Tapi puji Tuhan, sejak saya kenal Tuhan Yesus, saya tidak takut lagi. Wah, bener banget. Jadi ingat firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 4b. Yuk kita baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Anak-anak, iblis ada di mana-mana. Tapi kita jangan takut, karena ada satu nama yang berkuasa, yang selalu beserta dan menolong kita. Siapa dia? Tuhan Yeay! Yuk kita nyanyikan pujian Ada Satu Sobatku. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mr. Anto, nama Tuhan Yesus, nama yang sangat berkuasa. Seharusnya kita bangga sekali. Benar, Miss. Rasa bangga ditunjukkan dengan perbuatan kita sehari-hari yang memuliakan dan buat hati Tuhan senang. Contohnya Mr. Anto. Contohnya taat dan juga membantu apa yang bisa kita lakukan di rumah. Menjadi anak yang dengar-dengaran kepada mama dan papa, bapak, ibu, guru, dan juga sayang kepada teman-teman. Artinya dimanapun, dengan siapapun, dan kapanpun selalu memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya?
hidup berjalan seturut maunya Tuhan. Yuk, kita nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Dua tanganku mempunyai jari, direkatkan, dirapatkan, putar ke belakang. Aku ingin lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direkatkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, dilangkahkan, dirapatkan, putar ke belakang. Kaki diloncat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, diletakkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and his ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Though we are sinners, he still gave us worth. God sent his son to live here on the earth. He healed the sick, he made blind men see. He led the lame walk and he set the world free. He died on a cross and he rose from the grave. He conquered sin, he is mighty to save. He went to heaven and he's coming back. God's word is true, but if it's attacked, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do.
plus one equals one. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. I'm not afraid because God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Ada Kuasa Dalam Darahnya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sampai ketemu dengan Cici Ufi di acara ibadah online pada pagi hari ini ya. Nah, hari ini tema kita adalah tulisan surat Paulus ke Timotius. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih beroleh kesempatan untuk boleh berkumpul bersama-sama, untuk boleh melakukan ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Kau sempurnakan hamba-Mu yang tidak sempurna ini. Biarlah kiranya hamba-Mu ini Kau gunakan untuk boleh menyuarakan isi hati-Mu. Tolong juga Tuhan Yesus untuk semua anak-anak-Mu yang mendengarkan. Kau berikan hikmat dan bijaksana untuk boleh mengerti apa isi hati-Mu. Biarlah kiranya hati-Mu boleh disenangkan dan firman-Mu diberitakan dengan sebenar-benarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, kita sama-sama buka Alkitab dari Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30 ya. Perjanjian Baru. Sudah buka semuanya? Perjanjian Baru Kisah Para Rasul. Oke, Cici bacain ya. Di ayat 29, Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ya. Hari ini kita cerita mengenai apa sih isi surat Paulus kepada Timotius ya. Pada saat Paulus menulis surat ini, Paulus sedang berada di Makedonia ya. Makedonia dan Timotius pada saat itu sedang berada di Efesus. Jadi kalau adik-adik tahu, jarak dari Makedonia itu ke Efesus itu kalau lewat jalan darat itu sekitar 650 km gitulah ya. Itu sama aja kayak jarak dari Jakarta ke Surabaya. Jadi bisa bayangin ya, jauh juga ya. Pada saat itu kan belum ada pesawat ya. Masih perjalanan hanya bisa ditempuh dengan jalan darat atau jalan laut ya. Jadi surat itu nyampe juga mungkin lama ya. Oke. Dan
kenapa Paulus harus tulis surat kepada Timotius ya? Paulus dan Timotius itu adalah pemimpin gereja mula-mula, dan Timotius sangat meneladani Paulus ya. Karena di suratnya kalau kita lihat sama-sama dari 1 Timotius ya, di 1 Timotius itu betapa Paulus itu ya menganggap Timotius itu seperti anak rohaninya ya. Walaupun bukan anak kandung, tapi seperti dekat sih hubungannya, seperti anak dan bapak gitu ya. Jadi hubungan Paulus dan Timotius itu sangat dekat, karena beberapa kali memang Timotius pernah ikut dengan Paulus bersama-sama ya, pernah ikut dalam bersama Paulus untuk dalam pergi ke beberapa perjalanan misi ya, ke berbagai tempat. Jadi Paulus sudah mengetahui Timotius itu kualitasnya bagus, oke punya ya, bisa diandalkan. Oleh karena itu Timotius pun dipercaya untuk boleh memimpin jemaat di Efesus ya. Seperti apa sih Timotius? Kenapa Paulus percaya sama Timotius gitu ya? Kalau dilihat ya, Timotius tuh masih sangat muda ya. Mungkin umurnya ya sekitar 30 tahun seperti itu, 30 tahun awal-awal ya. Timotius juga punya penyakit ma gitu ya. Kalau dibaca deh nanti ya di 1 Timotius gitu ya, kayak Paulus ada bilang kamu harus banyak minum sedikit anggur karena untuk pencernaanmu gitu ya. Nanti baca sama-sama ya dari 1 Timotius ya. 1 Timotius 1 sampai ayat 6 itu isi suratnya seperti apa ya. Apa isi surat Paulus ke Timotius ya. Dan situ bagus kayak cerita seru lah ya. Baca sama-sama nanti ya. Nanti adik-adik baca sendiri di rumah ya. Jadi pada saat itu Timotius itu masih muda, sekitar umur 30 tahun, dan Timotius itu latar belakangnya ayahnya itu bukan orang Yahudi. Ayahnya dari Yunani, darah Yunani, dan ibunya itu memang Yahudi. Neneknya juga Yahudi ya, ibunya itu Eunike dan neneknya itu Lois ya. Timotius itu dididik memang dari keluarga yang cinta Tuhan. Sejak kecil Timotius itu sudah ditanamkan firman Tuhan. Makanya Timotius tumbuh itu menjadi seorang pemuda yang benar-benar cinta Tuhan ya. Hatinya, pikirannya, dan gaya hidupnya semua mencerminkan bahwa memang dia adalah sesosok orang yang mencintai Tuhan sekali ya. Oleh karena itu Paulus juga mengetahui karakter-karakter Timotius ini ya, setia, berkomitmen ya, dan yang terpenting cinta Tuhan ya. Jadinya Paulus di dalam suratnya itu menasihati Timotius nih, apa yang harus dilakukan dengan jemaat-jemaat di Efesus. Istilahnya tunjuk-tunjuk lah, mungkin Timotius sering curhat pada Paulus ya, dan Paulus juga nasihatin ini yang harus kamu lakukan gitu ya. Dan nasihat-nasihat Paulus inilah yang akan kita bahas di isi suratnya ini ya. Jadi kalau kita lihat dari ini ya, pembacaan firman Tuhan tadi, Paulus sempat menyebut ya, bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu ya. Serigala-serigala ganas itu siapa ini maksud dengan serigala-serigala ganas itu ya? Serigala-serigala ganas itu adalah perwakilan dari guru-guru palsu ya, ajaran-ajaran guru-guru palsu ya. Dan kalau ada serigala-serigala ganas itu biasa menjadi siapa sih? Domba ya, serigala menjadi domba. Domba itu siapa? Domba itu adalah kita, umat Allah. Umat Allah itu yang jadi domba ya. Jadi segala-segala palsu ini guru-guru palsu ya, yang mengajari ajaran-ajarannya nggak sesuai dengan firman Tuhan dan mengutarbalikan firman Tuhan ya. Jadi mereka yang bilang firman Tuhan padahal semua tidak ada di Alkitab, itu ajaran-ajaran yang nggak benar, guru-guru palsu. Dan itu kita harus hati-hati sekali, karena pada saat-saat seperti ini pun banyak sekali ya terdapat ajaran-ajaran palsu dan guru-guru palsu. Contoh misalnya ada beberapa yang Cici pernah dengar ya. Ada yang mengajarkan bahwa pada saat pandemi seperti ini tidak boleh pakai masker. Lah, kok kenapa nggak boleh pakai masker? Kita percaya Tuhan melindungi, tidak boleh pakai masker gitu ya. Nggak mungkin kita kena virus. Wah, salah besar itu ya. Tuhan kasih kita hikmat dan bijaksana ya. Masker, vaksin itu adalah salah satu dari cara Tuhan untuk melindungi kita, ya kan? Jadi Tuhan memberi kita hikmat dan bijaksana, Tuhan memberi kita ilmu untuk mengatasi virus ini, dan salah satunya dengan kita memakai masker, menjalankan protokol, cuci tangan ya. Jadi kalau ada beberapa ajaran yang Cici pernah dengar dari teman Cici juga ya, iya ada tuh yang pendeta atau guru-guru atau gereja yang mengajarkan tidak boleh pakai masker, gak boleh vaksin ya, kita percaya Tuhan melindungi.
ingat ya semuanya ya, Tuhan memberi kita hikmat dan bijaksana, ya kan? Bagaimana cara Tuhan melindungi kita? Yaitu, ya Tuhan beri kita hikmat dan bijaksana dengan melalui, kalau sekarang pada saat pandemi ya, dengan masker, vaksin, kita menjalankan kehidupan kita dengan menerapkan 3M ya. Dan sekarang mungkin ada lagi 3M, dilarang berkerumun, pakai masker, mencuci tangan ya. Masih banyak lagi aturan-aturan yang memang kita harus taati. Tapi itulah ya, anak Tuhan, kita harus taat terhadap hal seperti itu ya. Karena Tuhan memberi kita hikmat dan bijaksana. Jadi hati-hati dengan ajaran-ajaran palsu atau guru-guru palsu ya. Semuanya itu harus berdasarkan Alkitab. Jadi bagaimana cara anak-anak Tuhan melindungi diri dari ajaran-ajaran palsu? Firman Tuhan. Dengan kita rajin membaca firman Tuhan, kita bisa tahu mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan? Dengan dekat pada Tuhan, kita bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Ya. Pada saat seperti ini, satu-satu yang bisa kita pegang adalah firman Tuhan. Ya. Dekat dengan Tuhan, ajaran Tuhan, itulah yang kita bisa pegang di tengah kondisi seperti ini. Ketika kita galau, kita sedih, kita balik deh ke kita firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Inilah yang menguatkan kita. Tapi adik-adik jangan salah paham juga ya. Kadang-kadang ini Alkitabnya, wah jimat nih. Ci, saya tidur Alkitab saya taruh di bawah bantal, Ci. Setan gak ada yang berani dekat. Wah, bukan kayak gitu caranya ya. Isi firman Tuhan, kata-kata Tuhan itu yang kita jadikan pegangan ya. Bukan Alkitab ini, Ci, saya sampulin, saya bawa kemana-mana. Kalau ada setan atau guru palsu, saya tinggal lihat Alkitab kayak Avenger dong ya. Wah, aduh ya kayak Kapten Amerika tuh ya, yang pakai shieldnya itu ya. Bukan ya. Firman Tuhan, isi firman Tuhan itulah ya. Isi firman Tuhan inilah yang kita amini. Injil, kekuatan. Ya, itu yang menguatkan kita, yang membuat pertahanan kita terhadap guru palsu dan ajaran palsu. Dan nasihat Paulus juga ya, kepada Timotius 1 juga terakhir Paulus bilang, latihlah dirimu beribadah. Ya, maksudnya apa? Latihlah dirimu beribadah. Kata Paulus, firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, berdoa. Ya, berdoa. Pada saat kita galau, kita curhat sama teman kadang-kadang ya. Tapi belum tentu semua teman menasihatkan yang baik. Curhat pada Tuhan, ya kan? Anak Tuhan curhat pada bapaknya, ya. Berdoa, ya kan? Kita baca firman Tuhan, kita berdoa dan bersekutu. Seperti saat-saat ini kita bersekutu bersama-sama dengan teman-teman mungkin ya, walaupun nggak semua, doain teman-teman. Jangan lupa ya hari ini ada ibadah online loh, gitu ya. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah, ya, biar sama-sama. Atau mungkin kalau ada guru sekolah minggu nelfon nanya kabar, aktif kita jawab. Kita sama-sama saling menguatkan, ya. Itulah bersekutu. Jadi saya sama Tuhan aja gak mau buat teman-teman. Nah, kita kan tumbuh bersama ya. Jadinya penting untuk saling menguatkan satu sama lain. Kalau ada apa curhat, kadang-kadang mungkin ke cici gereja, Ci saya bingung ini, boleh tanya. Seperti itu ya. Oke. Dan yang terakhir kata Paulus adalah apa? Tindakan ya. Jadilah teladan. Anak Tuhan ya harus jadi teladan bagi sekeliling ya. Karena kita adalah garam dunia. Kita adalah duta Kristus. Jadi kalau Kristus ngelihat kita, ngelihat Cici, ngelihat kamu, semua orang tahu ya. Ini anak Tuhan, beda dengan yang lain. Kelihatan menonjol ke anak Tuhan. Yang lain nyontek, anak Tuhan enggak. Yang lain tahu, Ci, ini sekarang lagi sekolah nih ya, setiap hari online ya, ibadah online ya. Sekolah juga online kan ya. Apa ya? Pendidikan jarak jauh ya, kayak gitu ya. Kalau online mah Ci ya, sekolah tuh ya pelajaran online kayak gitu ya, ulangan-ulangan online mungkin mah tinggal googling aja Ci, contek ya. Sekarang mah Ci ya nggak penting lah, yang penting nilai gitu kan, yang penting nilai aja Ci, nggak penting lah semuanya tuh ya. Nanti kalau ada ulangan juga tinggal googling doang atau tanya guru lesnya apa diisiin ya. Nah, pada saat seperti itu ya, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai laskar-laskar Kristus, duta-duta Kristus, kita berbeda sendiri ya. Oke, nggak masalah pelajaran sekolah online ya.
ulangan online, tapi saya tetap belajar. Itu yang membedakan kita dari orang lain. Jadi pada saat tatap muka, kita tetap ilmu juga tetap jalan, tetap pinter, nggak bodoh juga, cuma nyontek di mana-mana gitu ya. Kamu jadi Cici, jadi Koko, jadi Dede, jadilah teladan bagi Dede. Jadi Cici jadilah teladan buat Dede, jadi Koko jadilah teladan buat Dede kamu ya. Gak punya Cici Koko, yang gak punya Dede ya, jadilah teladan bagi sekitar kita, punya temen ya. Dimanapun kita berada, berusaha untuk selalu jadi teladan supaya orang tahu bahwa kita ini duta Kristus. Kita ini anak Tuhan harus berbeda dari yang lain, ya kan? TOPBGT beda ya dari yang lain. Jadi kalau yang lain mungkin nyontek, saya enggak ya. Kalau yang lain misalnya lebih banyak main gamenya, saya enggak gitu ya. Itulah yang membedakan kita dengan orang lain ya. Dan kalau sama-sama kita lihat ya, di 1 Timotius 4 ayat 12 ya, 1 Timotius ayat 4 12 inilah yang akan menjadi ayat hafalan kita ya. Coba kita sama-sama buka di 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Apa sih kata Paulus? Paulus bilang pada Timotius seperti ini. Jangan seorang pun, 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu ya. Siapapun kita, dimanapun kita berada, jadilah teladan ya. Supaya ketika orang melihat kita, orang tahu bahwa kita ini anak Tuhan ya, kita ini duta Kristus ya. Oke adik-adik semua, sekian untuk ibadah online firman Tuhan pada hari ini ya. Sebelum kita tutup, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah menyuarakan isi hatimu pada kami semua di sini. Tuhan Yesus, Kau sempurnakanlah kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya sampai di hati semua anak-anak-Mu. Biarlah kiranya maksud hati-Mu tersampaikan pada semua anak-anak-Mu yang mendengar pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong jaga semua anak-anak-Mu, tolong jaga keluarga mereka, tolong jaga kami semua Tuhan Yesus. Di tengah pandemi seperti ini, di tengah situasi yang tidak menentu, sudah banyak kehilangan yang kami alami Tuhan Yesus. Karena hanya Kau satu-satunya yang penghibur kami. Walaupun COVID kami tahu makin menaik jumlahnya, dan banyak orang sekitar kami yang terpapar. Tuhan Yesus, tolong Kau berikan hikmat dan bijaksana, kekuatan pada kami semua untuk boleh melewati hal ini Tuhan Yesus. Kau berikan penghiburan pada teman-teman kami, semua orang yang kehilangan Tuhan Yesus. Kau tolong bangsa dan negaraku ini Tuhan Yesus. Kau tolong kami semua. Kau tolong kami semua dalam menjalani hari-hari yang berat ini Tuhan Yesus. Kiranya kami menyerahkan semua detik-detik selanjutnya ke dalam tangan-Mu saja. Kau pelihara kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekian untuk hari ini. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan berikutnya ya. God bless you. Bye. Anak-anak, mari semua bangkit berdiri. Angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk anak-anak. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini ya. Tentunya dengan meminta tolong mama ataupun papa. Atau dikumpulkan di amplop minggu yang lalu. Setelah kita bisa ke Gereja Kristus Ketapang, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing ya. Kemudian diserahkan kepada gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu saat ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu bisa memberikan persembahan. Berkati Tuhan untuk Mama dan Papa, dan juga berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Sekolah Kristen Ketapang Tuhan, Sekolah Kristen Jakarta maupun yang ada di Cibubur Tuhan. Engkau berkati setiap guru-guru, Engkau berkati anak-anak Tuhan. Biarlah dalam masa pandemi ini kami tetap bisa bertumbuh, kami tetap bisa mengasihi Tuhan, dan kami tetap bisa pintar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Gereja Kristus Ketapang. Tolong Tuhan berkati. Biarlah Engkau sertai dalam pelayanannya, Engkau berkati dalam setiap apapun yang dilakukan, biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua orang yang sedang sakit. Tolong Tuhan Engkau memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Surga
kita teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat. Dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.